Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik ya dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, ini juga merupakan ayat yang cukup kontroversi ya, karena memang sepertinya seolah-olah kita dipisahkan, bahkan tidak usah mengasihi orang tua begitu ataupun anak gitu. Kita akan melihat sebenarnya teks ini itu menekankan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada harga, ada konsekuensi yang harus kita terima begitu. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Kristus melebihi daripada orang tua dan anak. Bukan berarti mengajarkan untuk membenci orang tua dan anak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk membenci orang tua, tidak. Tetapi memprioritaskan lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada orang tua dan anak. Hal ini penting. Kenapa? Karena memang ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, itu kan all out. Dia tidak memilih-milih, dia tidak setengah-setengah mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh seluruhnya begitu ya. Maka kita sebagai orang percaya juga harus mengasihi dia all out, sepenuhnya. Kedua, orang yang mengasihi orang tua dan anaknya melebihi daripada mengasihi Kristus, hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ia sendiri belum pernah merasakan kasih Kristus yang sepenuhnya. Konsekuensi yang kedua adalah memikul salib. Artinya memang ada penderitaan yang akan kita alami. Apakah itu penolakan dan seterusnya begitu ya. Dan apakah itu hinaan, apakah itu juga ejekan-ejekan yang sangat menyakitkan dan seterusnya. Namun ada lebih dalam lagi, bahwa salib di sini bisa melambangkan satu penderitaan yang kita alami, yang akan kita alami dari luar diri kita. Namun juga salib itu adalah lambang daripada pembaharuan hidup kita. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita akan pikul salib. Artinya kita hari demi hari, sedikit demi sedikit, kita harus mengalami yang namanya pembaharuan hidup karena firman Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mau menerima Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaannya, tetapi tidak mau melakukan pembaharuan hidup sepanjang kita hidup ini. Tuhan mengajarkan bahwa ya, itu harus dirubah. Dan itu harus yang kita pikul setiap harinya. Memang pilihan ini tidak mudah ya Good Traders ya. Tidak mudah sekali untuk pilihan-pilihan seperti ini. Namun, kalau kita memperhatikan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-40 sampai 42, ada upah yang akan kita terima. Kita lihat ada dua kali kata menyambut di ayat 40 dan ayat 41, dan kata memberi di ayat 42. Artinya, jika sikap hati dan pikiran kita selalu menyambut Kristus, maka kita akan mendapatkan upah yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Upah yang pasti yang tadi saya sebutkan adalah kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, sikap hati ini harus kita punya, bahwa kita senantiasa menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa memberi hal yang paling kecil, ataupun melakukan hal yang paling kecil, hanya memberikan air gitu ya. Tetapi kalau itu kita lakukan sebagai murid Kristus, maka kita akan mendapatkan upah. Segala sesuatu yang kita lakukan karena kita menyambut Kristus, karena kita menerima dan kita membagi, kita mengasihi,
kita memberitakan Injil kepada siapapun yang ada di sekitar kita, walaupun itu hal yang sangat kecil, kita akan mendapatkan upahnya. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi Good Readers memprioritaskan hidup kita adalah Kristus nomor satu, segala-galanya begitu ya, maka kita pasti akan mendapatkan upah itu. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Kristus, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ya, karena kita masih memilih untuk mengasihi diri kita, orang tua kita, anak kita, dan yang lainnya. Hari ini kita belajar lagi ya, Good Readers ya. Apakah kita memilih untuk mengasihi diri kita sendiri, orang tua, anak, dan lainnya begitu ya, daripada Kristus? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Orang yang mengasihi Kristus pasti akan bisa mengasihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, saudaranya, temannya, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia memakai kasih Kristus dan dia sudah merasakan kasih Kristus yang sepenuhnya. Namun, orang yang mengasihi dirinya, orang tua, anak, saudara, dan seterusnya, lebih daripada Kristus begitu ya, maka dia tidak akan bisa mengasihi Kristus. Kenapa? Karena ia tidak pernah merasakan kasih agape yang sebenarnya. Hari ini kita kembali lagi belajar ya. Kita harus merasakan kasih Tuhan yang sepenuhnya dalam kehidupan kita. Maka melalui kasih itu, kita bisa mengasihi semua orang di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.